Selamat jumpa lagi dengan Ersu Channel, dan Ersu Channel untuk kali ini berada di kompleks atau objek wisata Tiang Bendera yang terletak di Desa Baadale di Kecamatan Lobalain. Tiang Bendera merupakan salah satu objek wisata yang tidak terlalu jauh dari Kota Baah, ada persisnya di sebelah barat dari Kota Tua atau Kota Lama dari Kota Baah. Dan untuk bisa menjangkau objek wisata Tiang Bendera ini diperlukan waktu sekitar 15 menit dengan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Terletak persis di bagian barat dari Kota Baah, Kota Lamanya ya, bukan Kota Baru. Dan karena dekatnya dengan Kota Baah itu, maka Tiang Bendera selalu ramai dikunjungi oleh warga Kota Baah, bahkan warga di luar Kota Baah. Iya, kenapa disebut Tiang Bendera? Karena memang di kawasan ini persisnya di atas satu batu karang itu dibangun satu monumen yang terbuat dari campuran, bukan beton sebenarnya, campuran semen dan pasir dan batu tentunya, dan berada persis di atas batu karang. Dan konon menurut cerita bahwa monumen ini dibuat untuk sebagai peringatan atas perjuangan rakyat Rotendao melawan dan mengusir penjajah Belanda ketika itu tentunya. Nah, ini podium atau panggung dari kawasan wisata Tiang Bendera. Memang beberapa tahun terakhir ini pemerintah semakin menata objek wisata Tiang Bendera ini, dan sudah dibangunkan semacam panggung dan ada tulisan tiang benderanya, ada juga duplikat tiang benderanya persis di tengah. Tetapi sesungguhnya yang tiang bendera yang kita maksud ya, atau yang menjadi ikon objek wisata ini adalah yang terlihat di belakang. Itu ada bangunan yang di atas batu karang, itulah yang disebut tiang bendera. Dan menurut cerita bahwa bangunan ini dibuat untuk memperingati heroisme rakyat Rotendao mengusir penjajah Belanda dari bumi Rotendao tentunya. Dan ini ditandai dengan monumen yang dibangun persis di atas satu batu karang, di atas batu karang yang terlihat dalam video ini tentunya. Monumennya lebih bukan segitiga, segi empat, tapi dia ke atasnya semakin mengerucut atau semakin mengecil. Ya, ini persisnya. Dan di sekelilingnya ada pantai yang berkarang, ada pantai batu-batu karang. Memang ada juga pantai yang berpasir, tetapi lebih banyak didominasi oleh pantai yang berkarang atau batu karang. Ini di sekitar kawasan Tiang Bendera. Iya, dan objek ini sekali lagi sangat ramai dikunjungi pada hari-hari libur, ataupun bukan hari libur tapi pada sore hari, karena jaraknya yang tidak terlalu jauh dari Kota Baah. Mudah sekali dijangkau dengan kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4, sekitar 15 menit perjalanan dari Kota Lama, Namodale, maupun kalau dari Mokdale dan sekitarnya lebih cepat lagi, relatif lebih cepat lagi, yaitu sekitar 10 menitan. Ya teman, kita masih di objek wisata Owis Tiang Bendera ya, pada sore hari 13 Juni 2021, dan saya sudah berada di atas satu onggokan batu karang. Kemudian kalau kita lihat ke sebelah timur, ke arah timur, nampak sekali Kota Baah, Kota Lama atau Kota Tuanya ya. Yang juga terlihat adalah pelabuhan Namodale dan dermaga kapal Namodale yang terlihat. Ada juga nampak menara suar di tepi pantai di Kota Baah, dan
Teluk Kota Ba'a atau Teluk Namodal terlihat sekali pada sore hari ini. Lautnya cukup tenang, tidak mating secara sempurna ya, tetapi ada masyarakat yang terlihat melaut, apakah mencari rumput atau kerang, terlihat di kawasan tiang bendera. Kita coba menanti tenggelamnya matahari di kawasan tiang bendera. Masih bisa kita mendapatkan video dari tenggelamnya matahari atau sunset di kawasan tiang bendera. Ini terlihat dalam video matahari bergerak menuju peraduannya ya. Mungkin beberapa menit ke depan lagi akan benar-benar hilang dari pandangan kita. Tetapi saya coba mengambil video di sekitar kawasan tiang bendera ini tentunya. Yang terlihat di arah barat sana adalah Manamolo ya, ada kampung nelayan. Iya, kampung nelayan Manamolo. Manamolo ini adalah kampung di mana banyak nelayan mendiami kampung ini dan selalu menggantungkan kehidupan mereka dari hasil tangkapan ikan, baik pancing maupun pukat dan jala. Dan sekali lagi masih di kawasan tiang bendera, teman, kita menanti detik-detik atau bahkan menit-menit terakhir tenggelamnya sang surya, keperaduannya di kawasan objek wisata tiang bendera tentunya. Dan menanti dengan harap matahari hilang dari pandangan kita, sambil kita juga masih tetap bisa menikmati pemandangan laut yang ada di sekitar kawasan tiang bendera tentunya. Saya coba kembali mengarahkan kamera ke arah timur. Kembali terlihat Kota Ba'a, kota lamanya. Ada nampak menara suarnya dan pelabuhan dermaga. Ya, kita harus kembali ke arah barat karena ya, detik-detik sang surya tenggelam ditelan bumi di kawasan objek wisata tiang bendera. Warna kuning keemasan. Ada awan yang menutupi sebagiannya, jadi tidak terlihat sempurna tenggelamnya sang surya pada sore hari ini. Terlihat juga ada perahu-perahu nelayan di tengah laut yang tentu sedang melaut, baik itu memancing pukat ataupun ya antara mancing dan pukat ya, tidak mungkin mereka menjala di tengah laut. Kita menanti matahari benar-benar hilang dari pandangan kita. Ya teman, jadi kalau ada yang ke Rote dan ingin berwisata, objek wisata tiang bendera adalah salah satu pilihan karena sekali lagi letaknya yang tidak terlalu jauh. Kalau sahabat, kalau teman berdomisili di Kota Ba'a dan sekitarnya atau bahkan menginap di hotel yang ada di Kota Ba'a, maka untuk menjangkau objek wisata tiang bendera itu tidak jauh, sekitar 15 menit, apakah itu dengan ojek atau dengan mobil rentang waktu yang dibutuhkan dari Kota Ba'a menuju objek wisata tiang bendera adalah sekitar 15 menit tentunya. Ya, detik-detik sang surya ditelan bumi. Warna kuning keemasan. Saya coba memperbesar videonya sampai benar-benar hilang dari tangkapan layar Ersu Channel. Monumen tiang bendera ini menjadi simbol atau ikon sekali lagi heroisme perjuangan rakyat Rotendao untuk mengusir penjajah Belanda dari bumi Nusa Lote, yang tentu dibangunnya sekitar dalam kurun waktu penjajahan Belanda di bawah tahun 42 tentunya, karena kalau 42 ke 45 itu sudah penjajahan Jepang, era penjajahan Jepang. Hampir sirna, hampir lenyap dari pandangan. Laut sore hari ini cukup tenang sekali lagi, langit juga cukup cerah. Memang ada gundukan awan terlihat di horizon, tetapi relatif cerah. Ya, perlahan-lahan matahari
nyaris hilang di telan bumi. Sekali lagi indah sekali kalau kita memburu sunset di tiang bendera, karena ada latar depan bebatuan karang yang di dalamnya ada monumen tiang bendera yang bisa menjadi latar belakang, sebenarnya latar belakang dari tenggelamnya matahari, tapi latar depan kalau kita mengambil gambar. Ya, benar-benar hilang. Sang surya telah hilang, dan inilah pemandangan sore hari di sekitar kawasan objek wisata tiang bendera. Ada beberapa masyarakat yang sedang berada di kawasan tiang bendera pada sore hari ini, mencoba menatap tenggelamnya matahari. Dan juga ada yang ada yang melaut, ada yang menangkap ikan di sekitar kawasan tiang bendera ini. Memang lautnya mating tidak banyak, tidak sempurna, tetapi sebagian masyarakat yang ada mencoba menangkap ikan, ataupun nampaknya menangkap ikan karena ada alat tangkap yang mereka bawa. Ya, sekali lagi teman-teman, kalau berkunjung ke Rote, jangan lupa untuk mengunjungi objek wisata tiang bendera, salah satu ikon wisata di Kabupaten Rotendao. Sahabat atau teman yang berasal dari luar Rote, ini salah satu pilihan manakala berada di Kabupaten Rotendao. Kunjungilah objek wisata tiang bendera terlebih pada sore hari, karena akan mendapatkan sensasi pemandangan sunset yang luar biasa sekali tentunya. Ya, Ersu Channel ada di kawasan wisata tiang bendera ini untuk merekam dan menghadirkan video untuk teman-teman semuanya. Kiranya video ini berkenan, menambah referensi bagi teman terkait objek-objek wisata, baik wisata pantai, pegunungan maupun wisata alam lainnya yang ada di Kabupaten Rotendao. Sampai jumpa, jangan lupa dukung terus Ersu Channel dengan cara like, komen, dan subscribe. Ersu Channel Cover Live Inside.